Pak, buka dikit, Pak. Pak, buka, Pak. Tawar mau ambil, Pak. Iya. Dorong nih. Presiden web. Ahlan wa sahlan. Bisa washu dia, bisa washu dari Presiden. President over here. Thank you. Assalamualaikum. Min karib. Insyaallah ya. Masih tak nganter naik kita. Ya. Pak Haji itu Pak. Tadi kan Pak Hasim bilang Pak Hasim mendukung Iran dalam mendukung sebagai teknologi. Terus menurut Pak Hasim apa sebaiknya dilakukan Iran dengan ancaman AS yang akan menyerang Iran? Mereka pertama sekarang sedang menepis cywar ya yang dikemukakan dan pembusukan citra ini yang sedang diusahakan. Tetapi saya tahu bangsa Iran itu beda sama bangsa Irak. Di Iran rakyatnya sangat kompak, sementara di Irak terbelah kan menjadi tiga antara Kurdi, Sunni sama Syi'i. Kalau di Iran itu tekanan-tekanan itu membuat mereka militan. Dan mereka sudah membuktikan pada waktu penyanderaan Amerika Serikat dan serangan-serangan Blue Light yang masuk. Sehingga saya lihat masyarakat kita tidak ada rasa ketakutan mengenai masalah itu. Tetapi yang sekarang diusahakan Iran adalah menapis cywar yang bersifat dalam skala global, pembusukan citra dan sebagainya. Kemudian apa saran NU Pak terhadap Iran? Saya kira Iran tidak usah, jadi cukup dia melakukan diplomasi. Kalaupun ada serangan, itu biar serangan tanpa hujatan dari Iran. Ini penting supaya masyarakat dunia bisa memilah ya sebenarnya agresor dengan yang tidak. Ada kesepakatan Pak? Enggak. NU kan bukan membela orang atau negara, tapi kita membela keadilan. Iran yang baru akan punya saja diributin seperti itu. Dan itu kalau terjadi maka seluruh dunia akan macet untuk negara-negara yang berkembang. Padahal kita pun juga menginginkan teknologi nuklir itu untuk damai. Maka ini juga tidak hanya kepentingan Iran, tapi kepentingan dunia yang berkembang. Selain dengan Indonesia, dengan mana lagi Pak? Apanya? Yang menjalin kerjasama dengan mana lagi Iran? Selain Oh, enggak. Kalau Iran sih dia kampanye ke seluruh dunia. Yang sangat penting terkait dengan mantan Presiden Soeharto dan Soekarno, memang keputusan yang memang tidak boleh terburu-buru atau gerusa-gerusu atau memang harus sangat mendalam, harus sangat mendasar, sehingga memenuhi aspek-aspek penegakan hukum, aspek-aspek pemberantasan korupsi, aspek-aspek menghormati para mantan presiden, tapi juga aspek keadilan. Saya kira kita tunggu saja apa yang akan diputuskan oleh pemerintah, dan saya berharap tidak terlalu lama. Jadi MPR itu bagaimana melihatnya Pak? Apa memang cenderung untuk bisa lebih kemudahan? Aspirasi dari bawah gimana Pak di MPR? Ya kalau dari pimpinan MPR ya saya tidak bisa mengatasnamakan MPR sebagai lembaga, tapi dalam konteks pimpinan MPR pendapat kami sudah jelas bahwa ini semuanya solusinya harus berbasiskan pada penegakan hukum, tetap komitmen memberantas KKN, tetap menghadirkan keadilan, dan TAP MPR itu jangan diabaikan karena TAP MPR pasal 11 nomor 11 tahun 2008 itu diterangkan oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang menyatakan bahwa itu masih berlaku, dan karenanya harus ada realisasi dari TAP itu atau hadirnya undang-undang. Karenanya kami mengatakan bahwa
sebaiknya pemerintah dan DPR membahas tentang hal ini secara lebih bijak. Punya kearifan nasional atau konsensus nasional perlu nggak Pak? Saya kalau konsensus nasional hampir mustahil ya, tapi kalau kearifan nasional saya kira masih dimungkinkan. Tapi kearifan nasional bahasanya tetap haruslah hukum itu sendiri dan juga komitmen untuk memberantas korupsi sambil menghadirkan keadilan untuk semuanya. Tapi tap MPR itu bisa jadi dihapuskan setelah rehabilitasi? Tidak bisa, tap MPR tidak bisa dihapuskan, tetapi kalau ketentuan tap MPR sudah terlaksana, maka dia dengan sendirinya akan dalam tanda kutip tidak lagi berlaku kalau sudah terlaksana sebagaimana diperintahkan dalam tap MPR nomor 1 tahun 2003 itu. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Hidup untuk memberi atau untuk menerima. Hidup untuk menentukan apa yang dicari dalam melawan arus. Tidak pernah dirumuskan secara serius. Ada orang yang sepanjang hidupnya, ada yang bahkan sesungguhnya secara fitri terutama ketika melakukan sesuatu untuk kebutuhan dasarnya selalu ingat tujuan. Ketika seseorang ingin menjadi insinyur, dia masuk fakultas teknik. Bila ingin menjadi dokter, dia masuk fakultas kedokteran. Bila ingin menjadi pemimpin, maka dia harus mengadakan manuver politik mencari legitimasi dari kaum muslimin atau masyarakat. Bisa ditandai oleh hitungan logis, bisa juga oleh sosok jelas di pikirannya. Ada lagi orang yang merumuskan tujuan hidupnya dengan jumlah yang berbahagia. Rumusan tujuan hidup berdasarkan oleh ajaran, yakni orang hormat dan tunduk pada nilai-nilai agama yang diyakininya melalui figur ulama karismatik atau menurut kitab suci. Menurut ajaran Islam, ittiba' mardatillah sesuai dengan firman-Nya, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya sampai kepada hamba-hambanya. Ridha artinya senang. Jadi segala pertimbangan tentang tujuan hidup seorang muslim terpulang kepada apakah yang kita lakukan dan apa yang kita gapai itu sesuatu. Jika kita berusaha memperoleh ridha-Nya, maka apapun yang diberikan Allah kepada kita akan menerimanya dengan ridha senang, ridha yang diridhai, radhiyatun mardiyah. Pertanyaannya, ukur pertama adalah syariat atau aturan agama. Pasti tidak diridhai dan sesuai. Selanjutnya nilai-nilai akhlak akan menjadi tolak ukur adalah sesuatu yang diridhainya. Tidak memberi, tidak berdosa, tetapi kurang. Dapat dilihat dari dimensi horizontal. Nabi bersabda bahwa ridha Allah ada bersama ridha kedua orang, maka Allah pun meridainya. Jika ayat ini orang yang beriman, sedangkan bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, hati yang kosong, hati yang mati, tidak paling tepat kepada hati nurani, maka ia selalu menyambung dengan ridha Tuhan. Hidup seorang muslim bisa dibuat berdasarkan dapat berbeda-beda. Sang pencipta atau dalam pendapat menjadikan kita manusia kecuali untuk juga terbagi menjadi dua klasifikasi: ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus adalah dilakukan dengan niat baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan memberikan ketaatan kepadanya.
Dari imam mundur. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم سيذكر من يحيى قد أفلح من تزكى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية ليس لهم طعام إلا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية جارية فيها سرر مرفوعات مبثوثة أفلا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, Dr. Mahmud Ahmadinejad akan melakukan kunjungan resmi ke Republik Indonesia, negeri kita yang tercinta ini. Mengingat beliau akan segera meninggalkan kita bersama, dan untuk itu kami mohon para hadirin tetap berada di tempat. Coba dilakukan.
Tolong duduk. Panjangkan umurnya ya Allah. Atas taufiknya yang dikasih kepada saya. Amin. Salam Akbar, pembela Islam.